menurut saya aktual sekali apa yang disampaikan oleh Gus Alfi dari Forum Filsafat Muda Indonesia, persoalan pendidikan. Ini masalah ini aktual dan prinsipal, sangat prinsip. Gitu. Aktual dari segi kehadiran isu sesuatu yang hari ini memang menjadi pembicaraan di media massa, persoalan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan, melakukan sebuah terobosan, sebuah upaya yang kita tidak tahu terobosan dan upayanya arahnya kemana, sehingga muncullah apa yang kita kenal kemudian sebuah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021, dan ini baru beberapa hari yang lalu dikeluarkan. Nah, PP nomor 57 tahun 2021 ini, supaya publik juga tahu apa sih PP nomor 57 tahun 2021 ini, kan? Terus apa yang kemudian menjadi resahnya masyarakat terhadap urusan peraturan pemerintah itu. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 secara garis besar adalah tentang penyusunan rumusan tentang kurikulum pendidikan. Ya, jadi PP 57 itu secara garis besar adalah persoalan kurikulum pendidikan. Kita semua sudah tahu bahwa persoalan pendidikan itu adalah persoalan dasar, ya, yang nggak bisa dianggap sesuatu yang remeh-temeh, karena peletakan dasar-dasar sesuatu untuk kemajuan bangsa, sesuatu kemajuan orang adalah dimulai dari dunia pendidikan. Ketika suatu bangsa, satu komunitas, atau diperkecil lagi satu keluarga, ketika gagal di dalam persoalan pendidikan, maka gagal pula penataan hidupnya, baik di tingkat rumah tangga maupun apalagi di tingkat negara. Jadi kami menganggap bahwa persoalan ini menjadi penting. Itulah salah satu alasan kenapa kemudian masyarakat begitu reaktif terhadap kebijakan pemerintah ketika mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 57 yang menyangkut persoalan pendidikan, menyangkut soal kurikulum. Kurikulum adalah merupakan salah satu strategi, ya, salah satu strategi roda pendidikan di Indonesia untuk mencapai apa yang dituju. Dibuatlah kurikulum pendidikan itu. Jadi sesuatu yang direncanakan dalam sistem pendidikan, maka diaturlah dalam kurikulum tersebut. Ketika kemudian PP nomor 57 tentang kurikulum pendidikan tersebut tidak mencantumkan sebuah pendidikan yang sangat dasar, ya, bagi bangsa ini, yaitu persoalan ideologi negara dan persoalan bangsa. Persoalan bangsa ini apa? Persoalan bahasa. Jadi dua hal yang tidak dimasukkan di dalam kurikulum tersebut. Pelajaran tentang Pancasila dan pelajaran tentang bahasa Indonesia. Tentu kita bertanya, apa maksudnya menghilangkan
mentiadakan pendidikan Pancasila itu. Padahal Pancasila itu adalah sebagai dasar ideologi bangsa kita, di mana kita merasakan saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang nyaris hilang jiwa rasa kebersamaan kita. Ya. Kita saat ini dihadapkan pada satu jurang yang sangat dalam. Nyaris bangsa ini terjadi blok-blok, terjadi adu kekuatan politik antar orang, antar kelompok. Kemudian dasar negara kita, negara Pancasila, itu pun nyaris tidak didengar lagi oleh masyarakat. Bayangkan betapa sedihnya para pendiri negeri ini ketika tahu bahwa anak cucunya ternyata meninggalkan Pancasila itu sendiri. Ini persoalan. Ya. Kemudian ini juga sesuatu yang saya lihat namanya jurusnya coba-coba nih, saya pikir nih, ya. Jadi ini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ini selalu melakukan sesuatu yang coba-coba. Dia pernah juga menghilangkan pendidikan agama. Lalu kemudian saat ini dia nyaris menghilangkan pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Itu ketiga itu, agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia merupakan fondasi, ya, bukan sesuatu yang ece-ece itu fondasi. Sumpahnya para pemuda sehingga kita bisa bersatu. Ya. Salah satu sumpahnya adalah sebagai bangsa berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ikrar kebangsaan yang diucapkan oleh para pemuda di tahun 1928 itu. Jadi itu merupakan fondasi. Jangan dianggap pelajaran bahasa Indonesia itu bukan fondasi. Fondasi dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian apalagi bicara soal ideologi kebangsaan kita ini. Sesuatu yang sangat sakral dan sesuatu yang alat pemersatu di antara kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari sekian bahasa, terdiri dari sekian agama, sekian kepercayaan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada alat perekat untuk menyatukan bangsa ini. Alat perekatnya apa? Ya, ideologi tadi, Pak.